Jadi ini dia tadi si Jupiterku yang bentuknya agak bulat. Lalu satu lagi ini adalah Saint Muscat Cina yang lagi viral. Ini adalah jangka sorong digital. Assalamualaikum semua, selamat datang kembali di El Harista. Ya teman-teman, ini adalah kondisi buah anggur saya, tepatnya anggur Jupiter. Jadi umurnya sekitar kurang lebih 3 bulan, besok 2 hari lagi ini 3 bulan. Dan ini buahnya kayak gini, ukurannya kayak gini. Jadi saya hari ini kepo teman-teman, keponya itu penasaran sama buah anggur saya ini. Dengan ukurannya teman-teman, saya pengen tahu nih buah anggur hitungannya gede apa enggak sih. Saya pengen ngukur ceritanya, saya juga pengen nanti sharing sama teman-teman. Mungkin teman-teman sudah pernah ngukur ya, iseng-iseng nih anggur Jupiter gedenya seberapa. Mungkin ada yang pernah ngukur, pernah buat bandingan kayak gitu ya. Nanti kasih saran saya ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah pernah tahu kira-kira ukuran anggur teman-teman tuh kayak apa gitu, biar saya tahu nih anggur saya nih katanya banyak yang bilang gede, tapi sebenarnya saya agak gimana ya, kayaknya ya memang sih agak gede dikit tapi enggak gede-gede amat. Biar tahu aja, jadi nanti kita sharing. Yang sudah tahu sekiranya tahu ukuran buah anggurnya nanti bantu saya ya, kasih tahu ukuran anggurnya teman-teman tuh kayak apa, buah anggur saya ini hitungannya gede apa enggak. Jadi nanti bantu saling berbagi ya teman-teman, berbagi cerita, minta tolong, saya minta tolong ini biar tak tersesat kelamaan, nanti dikira anggurnya gede ternyata ya B aja gitu kan nggak enak ya, karena banyak yang bilang teman-teman tuh anggurnya untuk Jupiter termasuk yang agak besar ini ukurannya kayak gitu maksudnya teman-teman. Dan ini adalah buah-buah anggur yang sekarang umurnya sudah hampir 90 hari, kurang 2 hari lagi, nanti perkiraan Desember agak-agak awal itu baru mungkin saya panen. Dan ini buah anggurnya sudah di packing semua teman-teman, jadi buat bunda-bunda yang mau nanam anggur boleh tanam anggur ya bunda. Nanti kayak saya ini jadinya enggak sengaja di bookingin sama teman-teman sama tetangga tuh. Nih ada yang kemarin sudah 3 kilo, sekarang lagi pada booking lagi mau 9 kilo, mudahan besok cukup ya. Kalau enggak cukup nih, kemarin sudah ada yang minta lagi, saya bilang aduh bunda pembuahan lagi ya besok ya, soalnya takutnya enggak cukup, sudah banyak yang booking. Dan kondisinya seperti ini, agak lonjong, agak ada yang bulat juga nih kayak gini nih, rontok nggak sengaja kepegang. Dan rasanya untuk umur kurang 90 hari, kurang 2 hari sudah manis, sudah manis ternyata teman-teman. Ini yang beli tak suruh Desember, sekarang udah manis. Jadi nanti kayaknya bakal maju deh ini deh, soalnya kemarin tuh tak kasih untuk manisin buah ya masukin magnesium sulfat, tapi karena kondisi sekarang sudah ada buah lain jadinya sekarang berhenti dulu pemupukan. Lalu ini yang agak nonjol, yang kemarin saya bilang kayak jempol bengkak kayak gitu ukurannya, saya mau ambil yang agak jumbo-jumbo teman-teman biar lega aja rasanya ngitung. Jadi nanti saya mau hitung pakai alat pengukur, kebetulan nanti yang gede-gede yang lonjong-lonjong kayak gini saya mau ambil, saya mau bandingin sama buah anggur yang sudah saya beli dari toko buah. Jadi saya ngukurnya mau pakai ini teman-teman, ini adalah jangka sorong digital kayak gini. Nanti biar lebih akurat akan saya ukur pakai ini, jadi angkanya nanti hasil pengukurannya akan tampak di situ ya, tinggal dinyalain tombol on-nya, nanti angkanya akan tampak seperti itu, balik kayak gini ya. Jadi nanti tampak di sini saya mau ngukur seberapa besar buah anggur Jupiter yang saya punya, akan saya bandingkan dengan buah anggur yang saya beli di pasar tadi. Sekarang ambil dulu buahnya.
Yap, balik lagi. Sekarang yang mau diukur sudah dapet. Ini yang tadi alatnya si jangka sorong tadi. Lalu ini adalah buah-buah yang aku dapat. Ini anggur Jupiter yang aku bilang kayak jempol bengkak. Lalu ini juga agak mirip di tangkai yang berbeda. Lalu ini aku yang ambil terakhir yang dompolan tadi. Sisanya ini adalah buah-buah yang aku petik. Sebenarnya nggak aku pilih yang paling besar, cuman ya yang kelihatan pas kelihatan mata aja. Karena hampir rata ya teman-teman, hampir rata segitu, walaupun yang kecil juga banyak. Jadi ini dia tadi si Jupiterku yang bentuknya agak bulat. Lalu satu lagi ini adalah Saint Muscat Cina yang lagi viral. Ya Allah teman-teman, aku tuh benar-benar tadi tuh bolak-balik iya nggak beli, nggak mikir berkali-kali aku buat mutusin beli ini teman-teman. Asli ngapain gitu aku beli gitu loh. Tapi aku cuman butuh untuk perbandingan aja. Dulu aku pernah bandingin pakai anggur Jupiter sama Saint Muscat ini, jadi sekarang aku beli lagi hanya untuk perbandingan. Ini nanti aku bakal bersihin macam-macam nggak karuan biar dia nggak sampai gini-gini. Secara di rumah aja aku insek dan fungi aja nggak pernah pakai gitu teman-teman. Sekarang harus beli yang kayak gini lagi. Ya wis lah teman-teman, ayo lanjut ya. Ini muskatnya, muskat China, dan ini anggur merah China juga. Lalu yang ini adalah Jupiterku, dua-duanya itu Jupiterku, sisanya juga Jupiterku semua. Jadi nanti biar ada namanya bandingin, jadi ada varian yang lain ya teman-teman. Tapi ya kita lihat dulu ya, yang ini yang dompolannya kayak gini. Ya kayaknya agak rata gitu besarnya, jadi aku ambil yang itu aja. Nanti semua akan aku ukur dengan jangka sorong. Oke, ini dia jangka sorongnya udah aku hidupin. Jadi aku mau ngukur untuk diameter dari buah anggur itu ya teman-teman. Dan karena bentuk anggurku itu lonjong, jadi aku harus ukur antara pangkal dan ujungnya atau panjangnya gitu aja ya. Dan ini yang pertama aku ukur adalah anggur Saint Muscat China. Tadi aku ambil yang ukurannya memang agak besar di dalam satu wadah buah itu ya teman-teman. Tapi nggak tahu ini menurut teman-teman ya, mungkin memang ukurannya segini ya. Tapi tadi tak ambil yang paling besar di antara teman-temannya, dan sekarang kelihatan di situ angkanya adalah 30,34. Ini untuk diameternya ya. Jadi diameter tuh dari ujung sampai ujung lingkaran namanya diameter. Waduh. Pelajarannya anakku yang kelas 6. Oke, terus sekarang aku mau coba lihat bijinya ada nggak bijinya, jadi aku belah dulu lah, baru inget namanya muskat itu kebanyakan nggak ada bijinya. Yang ini pasti nggak ada biji ya teman-teman, kebanyakan kayak gitu ya, berapa kali makan juga nggak ada biji, pakai lupa lagi. Aduh, sekarang udah terlanjur dibuka, aduh udah pikun nih ceritanya. Belum ukur nih panjangnya, jadi dari tangkai sampai ujung aku anggap itu sebagai panjangnya ya teman-teman, karena nanti untuk perbandingan dengan Jupiterku. Jadi sekarang panjangnya dari tangkai sampai bekas tangkainya itu sampai ujungnya itu berapa aku ukur, dan panjangnya adalah 30,85. Lalu ini anggur Cina yang satunya nih. Anggur Cina yang satunya teman-teman, anggur merah Cina. Ini 28,05. Nah, yang aku buat contoh ini juga tadi ukurannya lebih besar dibanding teman-temannya. Ini kayaknya sama ininya, karena dia agak bulatnya agak pas. Tuh, 28,06. Sekarang saya mau coba ukur Jupiter saya. Jupiter. Jadi yang Jupiter ini sekarang ini yang agak pelik teman-teman ya, mau pelik agak gede. Nah, 22,77.
Kalau ini panjangnya saya tak kanuin dikit dulu. Hmm. 24,78 panjangnya ini Jupiter. Sekarang yang tapi yang lonjong-lonjong ini. Tadi ini yang lonjong tadi teman-teman, yang lonjong tadi. Panjangnya adalah 27,56 Jupiter. Diameternya bukan lingkaran ya, tapi nggak bisa dibilang diameter juga ya, diameter mungkin ya 16,74. Jauh ya teman-teman. Kenapa Jupiternya tidak dibandingin sama Jupiter juga? Nah, punya saya kena celup semua teman-teman, makanya saya minta tolong sama teman-teman. Punya teman-teman tuh segede apa gitu. Punya teman-teman, anggur Jupiter teman-teman tuh segede apa gitu maksudnya ya. Jadi nggak bisa bandingin saya dengan punya saya sendiri karena semua udah kecelup nih teman-teman. Nah, sekarang saya mau lihat isi anggur Jupiter saya. Ya, kita lihat. Itu ada isinya 1 dan isinya juga isi yang lunak itu ya. Efek dari kena GA3. Gedenya segini kayak tadi udah kita ukur, lalu ini ada isinya 1. Kita coba lagi yang itu dari dompolan yang berbeda, Jupiter juga. Nah, sama, cuma 1 juga isinya. Yang ini isinya agak gedean dikit, tapi tetap aja agak lembek gitu. Kalau muskat nggak ada kan, sudah pasti gitu ya kebanyakan. Dan ini adalah anggur merah Cina yang satunya. Jangan lupa teman-teman, ini tadi aku bandinginnya bener-bener ukurannya cari yang agak gede. Jadi ya memang jauh ya. Lala. Banyak sekali bijinya, kayak gini tuh, bijinya banyak sekali. Jadi jangan lupa ya teman-teman, nanti bantu saya untuk membandingkan anggur Jupiter saya dengan anggur Jupiter di luar punya teman-teman semua. Apa iya segini ini hitungannya gede apa enggak gitu. Karena sudah saya celup dengan GA3, memang kelihatannya saya akui agak gedean dikit gitu, tapi seberhasil apa gitu saya penasaran. Jadi nanti bantu saya ya, jangan lupa tulis di komentar ukuran anggur Jupiter teman-teman itu seberapa. Kalau misal ternyata di antara teman-teman masih ada yang lebih kecil dari ini terus pengen gedein kayak gini, kalau saya kemarin saya celupnya tetap seperti biasa ya, sudah saya buatkan, nanti saya taruh di deskripsi box. Lalu untuk yang bentuk-bentuk lonjongnya ini teman-teman, yang lonjong ini jadi untuk GA3 nya di dosis pencelupan yang ke-3 dan ke-4 alias setelah berry set itu dosis GA3 nya saya tambah setengahnya ya. Kalau kemarin misal untuk 500 ml itu saya pakai 5 ml 500 ml air itu saya pakai 5 ml GA3. Nah, untuk fase pencelupan ketiga dan keempat saya memakai GA3 nya 7,5 ml kayak gitu, jadinya bentuknya lonjong gitu ya. Nah, untuk memperbesarnya lagi teman-teman, saya melakukan penjarangan. Kemarin agak mulai pemberani nih, menjarangnya sudah mulai tega nih. Saya menjaranginnya hanya 1 kali di awal saja setelah beriset itu dengan cara, nah sebentar, kalau yang ini harus dilihat dari tangkainya, ini tak berindili dulu. Nah, ini tak buang dulu biar teman-teman bisa lihat. Jadi tuh teman-teman, itu saya menyisakan hanya 1, 2, 3, 4, hanya 4 berry dalam satu dompolan kecil kayak gini nih. Paling banyak hanya saya sisakan 4 berry saja. Sebentar teman-teman, maaf gambarnya kurang jelas aku ambil, jadi ini udah tak masukin kulkas, tak ambil lagi, maaf ya, ulang ambil gambar ya. Untuk bagaimana saya biar bisa anggurnya yang kayak gini, nggak gede-gede amat tapi ya lumayan lah.
supaya bisa kayak gini. Jadi kalau saya lakukan tetap pencelupannya adalah 4 kali fase pencelupan GA3. Nanti saya pakai GA3 Gift Grow, ada di video-video saya sebelumnya, pencelupan GA3 untuk memperbesar buah anggur dengan dicelup GA3 Gift Grow dan pencelupan fase 3 dan 4 judulnya kalau nggak salah kayak gitu. Nanti saya taruh di deskripsi box linknya. Lalu saya juga melakukan penjarangan. Lah ini tak protolin dulu biar teman-teman tahu. Ya sebenarnya lumayan gede ya teman-teman. Nih coba lihat. Ini loh. Kayak gini, ini jari telunjuk saya. Ini telunjuk mak-mak loh. Telunjuk mak-mak nih ceritanya teman-teman. Bukan anu loh, ukurannya segini. Lebih besar daripada ukuran jari telunjuk saya. Ya, ini rata segini loh. Yang ini malah lebih gede banget. Tuh, lebih besar dari telunjuk saya. Ini mak-mak udah kepala 4 nih ceritanya. Anaknya udah SMP kelas 3 ya, bukan anak kecil nih. Jadi telunjuknya telunjuk orang dewasa ya, yang pakai perbandingan ya. Loh, ini rata semua kan teman-teman, kecuali ini agak kecil tuh. Jadi dia ukurannya kayak telunjuk, lebih besar dari telunjuk orang dewasa. Lalu penjarangannya, saya lakukan penjarangannya agak banyak. Jadi dalam satu dompol itu, satu tangkai kayak gini, ini saya sisain 3, ini 2. Ini kadang memang dia cuma ada 2 ya. Kalau dia dompolannya banyak, itu saya sisain maksimal 4 teman-teman. Kayak yang ini nih. Yang ini kan cuma ada 4 ini loh. 4 kan 1, 2, 3, 4. Jadi dia hanya 4. Yang ini juga 3. Jadi kemarin pembuangan penjarangannya agak ekstrim. Wah, luar biasa. Kemarin aku punya cara untuk menghilangkan rasa nggak tegaku terhadap buah anggur. Aku melakukannya saat ukuran berinya kecil. Jadi bisa melakukan penjarangan dengan menyisakan 4. Kalau sudah kelihatan beri gak tego aku teman-teman, asli gak tega. Ini kemarin kecil sudah aku buang dan aku sisain 4, 3, ada yang 5 kalau nggak salah, beberapa ada yang 5, tapi yang ukurannya agak besar tadi 4 ya. 4 beri aja aku sisakan dalam satu tangkai kayak gini. Rata-rata ini paling banyak 4, rata-ratanya ada yang 3, ada yang 2. Ini kayak gini ya teman-teman ya. Ini 2, ini 2, ini berapa ini 2, ini yang ini 3, ini 3, yang ini 4, kayak gitu ya teman-teman. Mohon maaf aku ambil gambar ulang, dan mohon maaf videonya hari ini agak panjang, yang mungkin kurang berkenan, mohon maaf ya. Namanya juga vlog ala ibu-ibu gitu, sambil ngisi waktu senggang. Tapi nontonnya kalau ada wifi ya, jangan pakai kuota ya. Kasihan nanti kalau habis gara-gara nonton videoku. Kayak gitu ya teman-teman, bisa dipakai di rumah, dipraktekin di rumah, nggak ada yang spesial. Caraku cuman seperti itu aja. Dan pupuknya aku pupuk seperti biasa. Pupuknya yaitu pupuk, sebentar tak ajak ke sini dulu. Adek, hujan. Selama 2 bulan aku hanya pakai NPK 16 sama Saprodap loh. Saprodapku sudah tak taruh. Sayang, 5.000. Iya sebentar sayang, taruh sana dulu nak. Aduh, banyaknya belanjanya rek. Oh, maaf teman-teman, ini lihat loh, numplok di tempat pasirnya anak-anak. Jadi ini NPK 16 kayak gini. Aku pakai ini sama ini campur selama 2 bulan. Dari mulai beri set sampai umur 2 bulan aku pakai pupuk ini. Dan aku pakai pupuk Saprodap ini ya teman-teman. Setelah 2 bulan aku berhentikan karena aku melakukan pembuahan bertingkat. Jadi aku masukkan pupuk, ya Allah banter ya, NPK Grower itu aja. Sama kemarin kapur dolomit karena sudah fase musim hujan, jadi biar dia enggak pecah. Yap, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sharing hari ini. Kurang-kurangnya mohon maaf ya, banyak salah-salah kata. Kalau kurang jelas juga mohon maaf, kalau panjangan juga mohon maaf banget. Maaf ya teman-teman. Semoga teman-teman enggak bosen dengerin aku ngoceh, dan semoga teman-teman juga tetap jaga kesehatan karena sekarang sudah musim penghujan, sudah banyak gampang kena flu, dan anggurnya juga semoga tetap baik-baik saja ya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.